Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video kali ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya, bacain creepypasta yang di prank. Nah, kali ini adalah lanjutannya. Stay tune. Cerita selanjutnya. Namaku Julia. Ibu dan ayahku tewas hari ini karena kecelakaan mobil. Rumah yang biasanya ramai kini menjadi sepi. Setiap hari aku selalu menyempatkan pergi ke pemakaman untuk mengunjungi mereka dan menaruh bunga. 1 bulan sudah berlalu setelah kepergian orang tuaku. Dan hari ini aku merasa sangat senang karena ayah dan ibuku datang menghampiri untuk melihat pemakamanku. Jadi si aku ini juga menyusul mati gitu sebulan kemudian, atau dia sebenarnya yang mati tuh dia, bukan orang tuanya. Kayaknya sih berarti si aku ini kali ya. Berarti si aku ini nyusul meninggal gitu. Meninggal sebulan kemudian, menyusul orang tuanya. Kayaknya sih kayak gitu. Tanpa sengaja aku membunuh istriku dalam suatu pertengkaran. Ini bukan salahku. Ia terus-menerus menuduhku berselingkuh. Aku tahu polisi tak akan mempercayai pembelaanku, jadi aku memutuskan menyembunyikan mayatnya. Aku menaruhnya dalam bagasi mobil dan membawanya ke daerah pegunungan. Tempat ini benar-benar sempurna. Suasana sangat terpencil dan tak ada seorang pun tinggal di sini. Takkan ada yang menemukannya di sini. Gitu kali ya. Astagfirullahaladzim. Aku pun mengambil skop dan mulai menggali. Tanah di sini sangatlah empuk sehingga aku bisa dengan mudah menggalinya. Sudah aku bilang ini sangat mudah. Next cerita. Cerita selanjutnya berjudul Anak yang Ditinggal. Ada seorang anak yang tinggal bersama ayahnya di sebuah desa. Kemudian pada suatu hari ketika anak itu sedang belajar di sekolah, ayahnya meninggal. Dan ketika anak itu pulang, dia langsung menangis sambil berlari masuk ke rumah ketika melihat bendera kuning di depan rumahnya. Ia langsung bergegas mencari ayahnya yang ternyata telah dikubur oleh warga. Kasihan dong ya. Kemudian anak itu langsung pergi ke kuburan sendirian dengan berjalan kaki. Tak terasa hari pun telah malam. Sesampainya di kuburan, anak itu tidak melihat ada seorang pun yang beraktivitas. Hanya melihat kabut asap di gelapnya malam, suara jangkrik yang bersautan, dan suara burung gagak yang menyeramkan. Yang gak usah dipraktekin juga. Anak itu pun menemukan makam ayahnya yang tanahnya masih basah. Lalu anak itu menangis terseduh-seduh sambil berkata, "Pak, kenapa meninggalkan aku secepat ini? Bapak udah janji mau menjaga aku selamanya. Bagaimana nanti aku makan, tidur, sekolah kalau nggak ada ayah?" Loh, tadi kok Pak, sekarang ayah gimana sih? Kemudian di kesunyian malam itu terdengar suara yang menjawab, "Nak, Bapak baik-baik saja dan sedang memperhatikan yang lagi membaca cerita ini di sudut ruangan." Oh, Masya Allah, apa sih? Dasar. Cerita selanjutnya berjudul Regret. Aku punya teman indigo, ya katanya sih dia bisa melihat hantu. Awalnya aku tidak tertarik membahas itu, namun semakin kesini aku semakin penasaran. Kutanyakan kepada dia apa yang dia lihat dan yang dia rasakan. Awalnya dia pun tidak mau menceritakan apa yang dia lihat dan yang dia rasakan. Itu karena katanya ada resiko yang harus ditanggung jika ia menceritakan. Karena aku menceritakan tentang hantu, ya hantu. Akhirnya dia menyetujui dengan syarat dia harus bercerita di pagi hari. Aku pun setuju. Kira-kira sudah 1 bulan lamanya kami terus seperti ini. Datang pagi buta hanya untuk mendengar dan bercerita tentang hantu. Dia menceritakan bagaimana tubuhnya, wajahnya, rambutnya, pakaiannya, sampai aromanya pun dia ceritakan. Awalnya aku mual dan bergidik mendengarnya. Namun justru aku semakin tertantang. Dan dia juga senang, karena dia tidak lagi memendamnya sendirian. Hari-hari terus berlalu. Kini ia tidak lagi harus repot-repot menceritakan tentang hantu-hantu itu. Mulai dari hantu penjaga sekolah, kakek-kakek tua mengerikan, anak perempuan dengan boneka creepy-nya. Tidak, dia tidak perlu lagi menceritakan itu. Karena setiap aku membuka mata, mereka yang pertama kali selalu kulihat. Ya, sekarang aku juga bisa melihat mereka. Dan aku menyesal.
Maksudnya dia dibuka mata batinnya atau dia sudah innalillahi. Cerita selanjutnya. Aku menatap sebuah foto di rumah temanku untuk bermain tatap mata. Oh, aku menatap sebuah foto. Jadi main tatap-tatapan tapi dia sama foto. Ya jelas menang lah, gimana sih? Untuk bermain tatap mata dan aku menang. Ya iyalah. Kalian tahu bagaimana orang-orang suka bilang bahwa mata itu adalah jendela jiwa. Well, bilang saja. Saya sudah banyak merusak jendela orang lain di hidup saya. Jadi dia udah ngerusak mata orang. Jadi dia udah ngerusak banyak mata orang. Oke. Cerita selanjutnya, goresan kecil. Goresan kecil yang merusak hatimu karena perbuatanku terlihat bagaikan ombak besar yang menerjang daratan. Sedangkan ratusan sayatan yang sudah kau perbuat kepadaku hanya kau anggap sebagai angin yang lalu lalang. Ini kayak puisi ya. Sesungguhnya itu merupakan tornado yang dapat merusak seisi kota. Itulah manusia yang selalu mengingat kejahatan seseorang meskipun kecil dan dia lupa bahwa dia pernah melakukan. Ini adalah last story di video ini. Ini adalah last story di video ini karena udah banyak aku kena prank. Jadi ekspektasiku tuh bakalan horor banget gitu. Ternyata banyak yang nggak horornya juga. Jadi kita langsung aja bacain cerita yang terakhir. Saya seorang penulis novel thriller. Novel saya selalu berdasarkan kisah nyata. Saya juga seorang gadis biseksual. Itu adalah rahasia terbesar saya. Suatu hari, sahabat saya tahu tentang itu, takut memelukku dalam-dalam. Namun sayangnya mereka tetap diam dan bertingkah seakan tidak tahu apa-apa. Sial, saya gagal membuat novel baru. Jadi maksudnya, dia tuh kan selalu bikin novel thriller tuh, yang serem-serem gitu, pembunuhan apa segala macam. Nah, dia tuh bikin novel tuh selalu berdasarkan kisah nyata. Nah dia tuh kan biseksual, naudzubillah. Nah terus dia tuh kayaknya mungkin bakalan ngapain dengan sahabatnya ini. Mungkin ya bakalan sahabat ini bakalan dimasukin ke cerita novel thrillernya dia. Mungkin sahabatnya ini termasuk mangsanya dia, dan karena sahabatnya udah tahu bahwa dia begitu, jadi dia gagal untuk bikin novel gitu, karena kan novelnya berdasarkan kisah nyata. Capek. Oke, itu aja teman-teman, aku ngebacain ceritanya karena nggak terlalu banyak yang horor juga. Insya Allah mungkin nanti aku bakalan cari yang lebih horor lagi. Kalau kamu suka dengan video ini, boleh klik tombol like-nya, boleh klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ini Sasuke Mantara pamit. Always think and do positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.